Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hara Permana dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Pada video pembelajaran ini, saya menyampaikan materi tentang tahapan bimbingan kelompok menggunakan model literasi, orientasi, kolaborasi, dan refleksi. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan gitu ya. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke perkuliahan, saya minta tolong salah satu membacakan doa untuk mengawali perkuliahan ini. Bisa dipimpin oleh Mas Awabi ya. Silahkan dipimpin Mas Awabi. Teman-teman semua, sebelum kita melakukan kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Mas Awabi sudah memimpin doa ya. Saya ingin tahu teman-teman ya, untuk perkuliahan hari ini teman-teman itu energinya berapa? Oke, Bapak nanti akan memberikan kertas dan nanti teman-teman menuliskan di kertas ini ya. Nanti saya akan bagi ya, teman-teman dikasih nama di sini ya. Kemudian energinya berapa? 1 sampai 10 gitu ya. Nanti saya akan tanya ke teman-teman gitu ya, kenapa energinya itu 8, 9 atau 10. Oke, silakan. Kira-kira 5 menit cukup kan ya? Atau 2 menit? Oke, finish. Cukup ya, teman-teman, dituliskan ya. Oke, bisa disimpan dulu pulpennya, kemudian kertasnya ya, teman-teman. Saya ingin bertanya, adakah yang di bawah 5 angkanya? Ada? Nggak ada ya. Ataukah ada yang angkanya 6 energinya? Tidak ada. Adakah yang 7? Tidak ada ya. Yang 8, apakah ada 8? Oke, ada 1 ya, 8. Kemudian adakah yang 9? Ada berapa 9? 1 ya. Oke, 1, 2. 2 ya, 9. Yang 10 ada? Tuh, berarti sisanya adalah 10 ya. Oke. Oke, saya minta tolong yang angkanya 10 siapa? Yang dari perempuan? Oke, Mbak, namanya? Ya, Mbak Rahmati ya, silahkan bisa dijelaskan kenapa 10? Suasana hatinya sedang baik-baik. Oke, suasana hati sedang baik-baik saja sehingga 10 gitu ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Meskipun ada yang 10, tentunya ada juga yang 9. Ada yang 8 gitu ya. Oke, kita tingkatkan energi lagi teman-teman. Bisa minta tolong teman-teman berdiri dulu. Kita ice breaking dulu ya. Oke, kita ice breaking. Oke, siap ya. Kalau saya bilang door ya, teman-teman ini ya gerak ya sambil bilang nggak kena gitu ya. Nggak kena gitu ya. Kalau saya bilang boom, gitu ya. Boom, gitu ya. Oke. Oke, kita mulai. Saya bilang door, nggak kena. Door. Boom, boom. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, hari ini saya akan membawakan materi gitu ya. Membawakan materi tentang tahapan dari bimbingan kelompok gitu ya. Jadi mata kuliah ini teman-teman, CPMK-nya ataupun pembelajarannya, mahasiswa itu mampu menerapkan tahapan kegiatan kelompok. Jadi setelah pembahasan ini nanti teman-teman yaitu mendiskusikan gitu ya, tahapan bimbingan kelompok. Kemudian salah satu teknik ataupun bentuk perkuliahannya teman-teman yaitu simulasi juga gitu ya. Jadi ada yang salah satu memperagakan atau mensimulasikan sebagai pemimpin kelompok gitu ya. Oke, apa yang ada dalam kegiatan tahap membentuk gitu ya? Yang pertama
itu adalah pengenalan dan pengungkapan tujuan. Oke, kemudian apalagi yang ada dalam tahap membentuk, yaitu ada tahap kebersamaan, ya. Jadi meskipun yang diambil itu 10, 8 gitu ya. Jadi merasakan memiliki kebersamaan. Caranya, oke, dan juga di sini jangan lupa menyampaikan asas gitu ya. Ada asas rahasia gitu ya. Kemudian ada asas keterbukaan, itu perlu. Karena informasi yang ada dalam bimbingan kelompok ini tidak boleh disebarluaskan, khusus untuk kelompok ini sendiri. Oke, kemudian yang ketiga di sini adalah keaktifan dari pemimpin kelompok. Kemudian di tahap pembentukan ya, ada beberapa teknik ya, ada tanya jawab, kemudian ada perasaan dan tanggapan, kemudian ada teknik permainan. Oke, selanjutnya yaitu tahap peralihan. Jadi setelah kelompok itu terbentuk, itu masuk ke tahap peralihan, gitu ya. Jadi kalau peralihan itu tahap di mana kita bisa storming atau norming, gitu ya. Oke, kemudian di tahap inti ya. Jadi setelah masuk ke tahap peralihan, ini adalah tahapan inti dari bimbingan kelompok, gitu ya. Setelah tahap inti itu tahap pengakhiran ya. Jadi setelah tahap kerja dilakukan, ini masuk ke tahap pengakhiran. Oke, itu yang saya sampaikan ya teman-teman mengenai tahap dari bimbingan kelompok, ada 4 tadi ya. Tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kerja, dan tahap pengakhiran. Oke, dalam 4 tahap ini apakah ada yang bertanya teman-teman? Tanya Pak, Silakan, Mas. dalam tahap kerja teknik, apa yang kita bisa gunakan dalam bimbingan kelompok? Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Oval, bagus ya. Ini mempertanyakan tentang tahapan kerja. Teknik apa yang kita bisa gunakan gitu ya dalam kegiatan bimbingan kelompok? Sebenarnya banyak gitu ya. Tapi yang perlu dikuasai adalah tujuan teman-teman apa ya dalam kegiatan kelompok. Sebenarnya di sini ada diskusi, ya ini sering dilakukan gitu ya. Jadi teman-teman dalam kegiatan kelompok diberikan tema, kemudian diskusi gitu ya. Kemudian ada juga bermain peran, jadi memperagakan gitu ya. Bermain peran kan banyak, ada role play gitu ya, ada lagi psikodrama gitu ya, ada sosiodrama tergantung temanya ya. Kemudian ada permainan, ini juga masuk dalam tahap inti. Jadi selanjutnya adalah kita berkolaborasi. Nanti ada diskusi, ada presentasi, kemudian simulasi. Ya, yang kelompok pertama adalah mendiskusikan dari tahapan bimbingan kelompok ya. Jadi apa saja yang harus dilakukan. Kemudian kelompok 2 adalah membahas tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bimbingan kelompok. Oke, seperti itu. Teman-teman silakan teman-teman, saya minta tolong teman-teman membagi kelompoknya. Kelompok yang pertama nanti membahas tentang poin-poin dari tahapan bimbingan kelompok. Kemudian kelompok yang kedua membahas tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bimbingan kelompok. Oke, silakan bisa dimulai diskusinya teman-teman. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak. Setelah diskusi, teman-teman, saya minta tolong perwakilan dari kelompok menyampaikan, gitu ya. Oke, kelompok 1 kira-kira siapa? Mas Niam ya, berarti. Kemudian kelompok yang kedua Mbak Arsa ya. Oke, kelompok 1 dulu, silahkan dipresentasikan di situ saja. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Nah, tahapan bimbingan kelompok. Yang pertama tahapan pembentukan, terus yang kedua tahapan pengalihan, yang ketiga tahapan inti, yang keempat tahapan pengakhiran. Ya, terima kasih. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ke kelompok 2 ya, teman-teman, membahas tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bimbingan kelompok. Ini disampaikan oleh Mbak Arsa ya. Oke, dari kelompok 2 akan saya sampaikan hasil diskusi, yaitu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan bimbingan kelompok. Pertama, tahap pembentukan atau forming.
Tujuannya yaitu membangun kepercayaan, saling mengenal, menetapkan aturan dasar kelompok. Sumbernya adalah dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Relevansinya dengan bimbingan kelompok yaitu mengajarkan pentingnya saling mengenal, membangun hubungan awal, serta mengedepankan persaudaraan. Nah, itu saja diskusi dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, kita kasih applause dulu buat kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, teman-teman, saya minta tolong teman-teman bisa membuat ini ya, format kursi yang saling berhadapan gitu ya. Nanti silakan diatur oleh Mas Niam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, ya, kita akan membahas perencanaan karir karir kalian ke depannya mau apa ya. Nah, sebelumnya saya akan bagi kertas dulu untuk kalian menggambar rencana karir kalian ya. Silahkan menulis, menggambar cita-cita kalian. Gimana teman-teman? Oh, udah selesai belum? Sudah. Saya akan tanya satu-satu apa profesi kalian, dan nanti yang menurut saya menarik ya itu akan saya kasih hadiah ya. Oke, siap? Yang pertama dari Mbak Arsya, apa profesinya? Profesi atau cita-cita utama saya adalah chef. Terus selanjutnya Mbak Eka. Cita-cita saya menjadi dosen. Nah, terus selanjutnya Cita-cita saya menjadi psikolog. psikolog. Terus selanjutnya. Cita-cita saya menjadi pengusaha. Oke, terus Mas Awabi. Programmer dan hacker. Terima kasih udah disebutkan ya profesi kalian masing-masing. Menurut saya yang menarik itu yang pertama, ada dua ya yang saya pilih. Karena ya, yang pertama yaitu Mas Oval ya. Karena katanya mau buat laser menghancur rudal ya. Ini Mas Oval, terima hadiah dari saya. Terus satu lagi dari Mbak Arsya, jadi chef ya. Oke, terima kasih. Ini Mbak Arsya, silahkan terima. Ya, sama-sama. Wah, itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman ya, terutama Mas Niam sudah mengsimulasikan ya. Oke, tadi poin utamanya adalah teman-teman diajak untuk menggunakan salah satu media, yaitu tekniknya mind mapping. Jadi itu tujuannya memang untuk membuat suatu perencanaan. Oke, kita refleksi dari perkuliahan ini teman-teman ya. Mbak Mizan minta tolong untuk apa sih yang Mbak Mezan dapatkan dari perkuliahan ini di Tato? Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Hara yang telah memberikan penjelasan mengenai materi pembelajaran bimbingan konseling kelompok. Bimbingan konseling kelompok dilakukan dalam suatu kelompok kecil untuk membantu anggota memahami diri, mengembangkan potensi, dan mengatasi masalah melalui interaksi dan diskusi bersama. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahap pembentukan. Yang kedua, ada tahap peralihan. Yang ketiga, ada tahap pembahasan. Inti kegiatan konseling, anggota aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, dan saling memberi dukungan. Dan yang terakhir, ada tahap pengakhiran, penutup kegiatan, evaluasi proses, dan memberi kesan atau pesan sebagai refleksi akhir. Oke, terima kasih tadi disampaikan poin apa yang didapatkan ya dari Mbak Mizan ya tentang perkuliahan ini. Baik teman-teman, sebelum saya tutup perkuliahan ini, saya simpulkan bahwa materi yang kita pelajari adalah tentang tahapan bimbingan kelompok, yaitu tahapan pembentukan, tahapan peralihan, tahapan kerja, dan tahap penutup.
Kemudian adapun kaitannya materi ini dengan moderasi beragama, bahwa terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa pluralitas adalah kehendak Allah. Dalam konteks moderasi beragama, hal ini mengajarkan umat Islam untuk menghargai perbedaan baik secara suku, budaya maupun agama. Lalu untuk kegiatan kuliah minggu depan mohon dipersiapkan untuk penilaian tengah semester dan bentuknya berupa esai. Silakan teman-teman untuk bisa mengakses pada portal e-kampus. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.